Korea Selatan menjadi salah satu dari 6 wakil Asia yang akan bermain di Piala Dunia Qatar 2022. Ini menjadi pertama kalinya dalam sejarah Konfederasi Asia menempatkan 6 wakil di ajang paling bergengsi ini. Keenam wakil Asia itu adalah Arab Saudi, Qatar, Australia, Jepang, Iran, dan Korea Selatan. Bagi Korea Selatan, kesuksesan mereka lolos ke putaran final Piala Dunia 2022 menjadi yang ke-11 kali dalam sejarah. Pertama kali Korea Selatan tampil di Piala Dunia adalah pada tahun 1954 yang berlangsung di Swiss. Saat itu, Korea Selatan hanya sampai di babak penyisihan grup. Lama absen, Korea Selatan baru kembali mentas di Piala Dunia pada tahun 1986 dan terus konsisten lolos hingga Piala Dunia 2022. Meski dikenal sebagai tim kuat dari Asia, perjalanan Korea Selatan untuk lolos dari babak kualifikasi tidaklah mudah. Di babak kedua kualifikasi zona Asia, Son Heung-min dan kawan-kawan meraih 5 kemenangan dan 1 hasil imbang untuk mengamankan puncak klasmen. Sementara di babak ketiga, Korea Selatan hanya mampu menempati posisi kedua di grup A dengan 23 poin atau finish di bawah Iran yang duduk di puncak klasmen. Meski begitu, Korea Selatan tetap berhak lolos otomatis ke Piala Dunia Qatar 2022. Di Qatar, tim Korea Selatan akan bergabung di grup H yang berisikan tim-tim kuda hitam seperti Ghana, Uruguay hingga juara Euro 2016 Portugal. Dari materi pemain, grup ini terbilang sangat ketat dan sulit untuk Korea Selatan. Pasalnya, Portugal, Uruguay, dan Ghana pasti akan diperkuat pemain-pemain terbaik mereka yang bermain di tim-tim elit Eropa. Timnas Portugal yang lolos dari babak playoff tentu tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk lolos 16 besar. Apalagi, bagi kapten mereka Cristiano Ronaldo, Piala Dunia 2022 bisa menjadi Piala Dunia terakhir sang bintang. Sementara itu, Uruguay juga tak jauh berbeda. Masih mengandalkan pemain-pemain senior seperti Luis Suarez dan Edinson Cavani, Uruguay kini semakin mengerikan dengan kehadiran dari Darwin Núñez. Sementara untuk Ghana, dengan kekuatan merata di setiap lini, wakil Afrika itu tentu tidak bisa dipandang sebelah mata. Sadar jika skuadnya dalam tekanan hebat, pelatih Korea Selatan Paulo Bento Menkoba tetap tenang dan memilih fokus mempersiapkan timnya sebaik mungkin. Saya dan semua staf terus mengembangkan ide-ide bermain dengan cara terbaik. Paulo Bento menjabat sebagai pelatih kepala timnas Korea Selatan sejak ditunjuk pada 17 Agustus 2018. Pria asal Portugal itu menggantikan Shin Tae-yong yang tugasnya berakhir setelah Piala Dunia 2018 di Rusia. Sejauh ini, kinerja Bento bersama Korea Selatan terbilang cukup baik. Hingga medio Juni 2022, pelatih berusia 54 tahun itu sudah memimpin skuadnya dalam 49 laga. Hasilnya, Korea Selatan berhasil meraih 32 kali kemenangan, 11 kali hasil imbang, dan hanya 6 kali menelan kekalahan. Bento memang memiliki banyak pengalaman mengarsiteki sejumlah klub sepak bola seperti Sporting Lisbon, Olympiakos, dan timnas Portugal. Tak hanya sebagai pelatih, Bento juga seorang mantan pemain profesional. Posisinya adalah sebagai pemain bertahan. Sederet klub juga pernah memakai jasanya. Di antaranya adalah Vitória Guimarães, Benfica, dan Sporting Lisbon. Saat ditanya soal peluang anak asuhnya di Qatar, Bento memilih merendah. Kami harus percaya dengan cara kami bermain. Ditunjuknya Bento sebagai pelatih kepala Korea Selatan di Piala Dunia 2022 diharapkan bisa menyamai kesuksesan Gus Hiding di tahun 2002. Saat itu, Korea Selatan yang tampil sebagai tuan rumah bersama Jepang mampu tampil mengejutkan dengan lolos hingga babak semifinal di bawah arahan Gus Hiding. Catatan itu juga menjadi pencapaian terbaik timnas Korea Selatan selama keikutsertaan mereka di ajang 4 tahunan tersebut. Setelah itu, timnas Korea Selatan hanya mampu sekali lolos ke babak 16 besar di tahun 2010 dan tampil mengejutkan saat mengalahkan tim juara Jerman di Piala Dunia 2018. Kini, dengan skuad yang hampir sama, Paulo Bento memiliki pemain yang bisa diandalkan di timnas Korea. Nama pertama, tentu saja bintang sekaligus kapten mereka yaitu Son Heung-min. Penyerang milik Tottenham Hotspur itu akan memimpin rekan-rekannya melangkah jauh di Piala Dunia 2022 mendatang. Menyandang sebagai top skor Liga Inggris musim lalu dengan 23 gol, Son menjadi pemain Asia pertama yang meraih gelar tersebut. Sebagai striker, Son memiliki semua syarat untuk bertarung dengan semua model serta bek lawan setangguh apapun. Ia juga memiliki kecepatan, kuat, dan mahir dalam mencari ruang tembak. Yang terbaru, pemain berusia 30 tahun itu berhasil mencetak hat-trick saat timnya mengalahkan Leicester City 6-2 di pekan ke-8 Liga Inggris. Ini jelas kode sekaligus ancaman bagi lawan-lawan Korea di Piala Dunia 2022. Bagi Son Heung-min, Piala Dunia bukanlah kompetisi yang baru. Ia bermain di Piala Dunia 2014 dan juga 2018. Bersama timnas, Son telah mengoleksi 32 gol dari 100 penampilan. Selain itu, Son Heung-min juga telah mengoleksi 3 gol Piala Dunia sejauh ini. Jika ia menambahkan satu lagi di Qatar, Son akan menjadi pencetak gol terbanyak Korea sepanjang masa pada turnamen tersebut. Ia akan melampaui seniornya yaitu Park Ji-sung dan An Jung-wan. Sementara itu, jika Son mencetak 2 gol lagi, ia akan menjadi pencetak gol terbanyak Asia di Piala Dunia
dan akan menyalip rekor dari Keisuke Honda. Dengan Son yang paling mematikan saat berlari dengan kecepatan penuh menuju gawang lawan, Bento harus menemukan posisi dan peran yang tepat untuk diberikan kepada pemain bintangnya. Berikutnya, ada Hwang Ui-jo yang akan menjadi mesin gol Korea Selatan selain Song Heung-min. Selama tahap awal masa jabatan Bento di Korea, ketika Son menjalani 13 pertandingan berturut-turut tanpa mencetak gol, Hwang melangkah untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan kaptennya yang gagal. Dalam 4 tahun sejak debut di tahun 2014, ia sudah mengumpulkan 15 gol dalam 37 penampilan dan dengan mudah mengunggulkan satu timnya. Setelah membuktikan kehebatannya dalam mencetak gol di level internasional, Hwang bergabung dengan klub Liga 1 Bordeaux pada musim panas 2019. Di sana, ia membukukan 29 gol dalam 94 pertandingan selama 3 musim. Ia menjadi pencetak gol terbanyak dari Asia dalam sejarah Liga 1. Di musim ini, ia bergabung dengan klub Yunani Olympiakos dengan status pinjaman pada bursa transfer musim panas. Namun sayang, penampilannya di sana belum konsisten. Namun dengan tim nasional, bagaimanapun ia akan terus diandalkan, seperti yang ia tunjukkan lewat golnya melawan Brazil pada Juni lalu. Di posisi back, Korea Selatan memiliki sosok Kim Min-jae. Baru debut di timnas senior pada tahun 2017, bek anyar milik Napoli itu langsung menjadi andalan di lini belakang timnas Korea. Beberapa bahkan menyatakan bahwa ia telah melampaui sang bek legendaris seperti Hong Myung-bo. Setelah menghabiskan hanya 1 musim di klub raksasa Turki Fenerbahce, Kim pindah ke tim Serie A Napoli untuk menggantikan Kalidou Koulibaly. Bersama Napoli, penampilannya musim ini sangat luar biasa. Ia dengan cepat memantapkan dirinya sebagai penopang pertahanan Napoli. Kemampuannya sudah teruji saat Napoli mengalahkan AC Milan 2-1 dan mempermalukan Liverpool 4-1 di ajang Liga Champions awal bulan September. Berkat penampilannya baru-baru ini, ia dinominasikan sebagai pemain terbaik di Serie A. Berikutnya, Korea Selatan juga memiliki pemain yang memperkuat Wolverhampton, Hwang Hee-chan. Dengan usianya yang masih 26 tahun, pemain yang pernah dikalahkan Evan Dimas dan kawan-kawan pada tahun 2013 silam ini sudah mengoleksi 47 caps dengan 8 gol. Selain Wolverhampton, pengalamannya membela klub Eropa seperti RB Salzburg dan RB Leipzig juga akan membantu timnas Korea melenggang jauh di Piala Dunia 2022. Selain nama-nama pemain kunci, timnas Korea Selatan juga akan diperkuat para pemain yang berkarir di liga lokal. Kim Sang-gyu akan mengisi posisi kiper. Di posisi back, Korea Selatan memiliki Yoon Jong-gyu, Kim Ji-sun, dan Lee Jae-sik. Untuk posisi gelandang, Korea Selatan akan mengandalkan Jung Woo-young, Nam Tae-hee, dan Song Min-kyu. Sedangkan untuk posisi penyerang, Korea Selatan memiliki Cho Young-wook, Lee Sung-woo, dan masih banyak lagi.